Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap sama? Ketemu lagi dengan Bu Heni dalam pembelajaran kali ini tetap di dalam video rekam. Sebelum Ibu mulai, bagaimana kondisi kalian yang ada di rumah saat ini yang masih stay at home? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat semuanya dan tetap semangat dengan pembelajaran melalui video rekam ini. Mungkin ini adalah salah satu cara Ibu ya yang paling efektif, yaitu dengan menggunakan video rekam. Oke. Karena kalian bisa mempelajarinya, bagi yang tidak atau belum paham bisa diulang-ulang kembali. Oke, sebelum Ibu lanjutkan masih tetap sama, kali ini pembelajarannya masih pada materi peluang. Yang kalian kemarin mungkin sudah sampai yang kemarin adalah permutasi dan kombinasi, dan alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas-tugasnya walaupun masih ada yang belum mengumpulkan, masih Ibu tunggu gitu. Jadi yang bagi yang belum mengumpulkan silahkan, karena menurut Ibu adalah menunda pekerjaan maka akan membuat masalah di belakang ya. Kalaupun saat ini belum ada berarti besok masih Ibu tagih gitu ya. Jadi yang bagi belum mengerjakan silahkan segera mengerjakan karena masih Ibu tunggu. Baiklah, kita mulai. Kali ini, pembelajaran berikutnya adalah kalau kemarin sudah sampai pada, permutasi kombinasi dan itu masih dalam kaitannya adalah kaidah pencacahan. Jadi yang A kemarin kita pelajari adalah kaidah pencacahan dari suatu peluang. Nah, sekarang kita akan pelajari yang B, yaitu peluang suatu kejadian. Nah, kemarin sudah saya bilang, kalian harus paham dulu, sebelum kita akan memulai peluang suatu kejadian, maka kalian harus paham dulu tentang ruang sampel dan kejadian. Mungkin ini yang sudah dipelajari di SMP. Jadi Ibu hanya akan menekankan sedikit saja, supaya tidak terlalu lama lagi kita nanti di dalam durasinya. Oke, kita mulai. Peluang suatu kejadian, anggap ini adalah satu kejadian ya. Jadi kamu nanti akan ketemu peluang kejadian majemuk. Nah, bedanya apa dengan suatu kejadian? Kalau majemuk nanti lebih dari satu kejadian, tapi kalau ini suatu kejadian dianggap sebagai satu kejadian. Oke, kita mulai. Kita akan bahas dulu ruang sampel dan kejadian. Jadi kalian harus paham dulu apa itu ruang sampel, apa itu apa itu kejadian. Oke. Misalkan gini, kalau kita mengatakan ada suatu peluang berarti pasti akan ada percobaan atau eksperimen. Maka apa yang dimaksud dengan percobaan atau eksperimen? Percobaan atau eksperimen itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Nah, beberapa kemungkinan itu dituliskan dalam suatu himpunan. Himpunan dari suatu hasil yang mungkin dari suatu percobaan, maka disebutlah sebagai ruang sampel. Jadi semua kemungkinan yang akan terjadi itu adanya adalah ruang sampel. Nah, dinotasikan dengan huruf S besar. Nah, anggota dari ruang sampel itu akan disebut sebagai titik sampel. Bedakan antara ruang sampel dan titik sampel. Jadi saat Ibu nanti dalam menjelaskan nanti Ibu menyebutkan ruang sampel dan titik sampel, kalian punya arti yang berbeda, jangan dianggap sama gitu ya. Dan banyaknya titik sampel itu dinotasikan dengan NS. Jadi kita harus mulai paham tentang simbolnya dan istilahnya. Oke, kita mulai. Misalkan di sini ada misalkan percobaan melambungkan sebuah dadu. Dadu paham ya, kalau kita biasa main monopoli itu berarti ada sebuah dadu. Himpunan yang muncul berarti kalau sebuah dadu berarti satu dadu, maka himpunan ruang sampelnya adalah S sama dengan ini kurung kurawal. Ibu menyebutkan dengan mengatakan himpunan. Saya ulang, berarti ruang sampelnya adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau Ibu menyebutkan ruang sampel, maka akan ada bahasa himpunan dari bentuk kurung kurawal. Nah, maka untuk angka-angka di dalam himpunan tadi 1 sampai 6 itulah yang disebut dengan titik sampel.
Jadi bedakan kalau saya menyebutkan titik sampel siapa titik sampelnya, maka saya akan menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau saya akan menyebutkan siapa ruang sampelnya, maka saya akan menyebutkan ruang sampelnya adalah himpunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pembedanya hanya pada kata himpunan. Tapi diingat itu inti ya, maksudnya jangan sampai salah. Jadi kalau saya menyebutkan titik sampel berarti apa yang ada di dalam himpunan ruang sampel. Nah, sekarang berarti sudah paham titik sampel itu apa yang ada di dalam himpunan ruang sampel, maka NS banyaknya ruang sampel adalah 6. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya ruang sampel adalah 6. Itu kalau percobaan dari satu dadu. Nah, sekarang berarti di sini misal percobaan melempar sekeping uang logam. Misalkan kalian punya uang 500-an perak ya, uang logam. Nah, maka himpunan dari ruang sampelnya S-nya adalah himpunan dari siapa? Coba kamu perhatikan kalau kalian sekarang pegang uang logam. Maka yang akan muncul ada siapa himpunannya? Himpunannya adalah himpunan dari angka sama gambar. Jadi hanya ada dua itu yang akan kemungkinan muncul. Maka itu adalah himpunan dari ruang sampel untuk sekeping uang logam, yaitu angka himpunan dari angka gambar. Siapa titik sampelnya? Maka titik sampelnya adalah angka gambar. Nah, berarti berapa banyaknya ruang sampel? Jelas banyaknya ruang sampel adalah 2. Paham tiga ini? Ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya sampel. Itu cara menyebutkannya dan notasinya. Kalian paham S itu untuk ruang sampel, NS adalah banyaknya ruang sampel. Oke, jadi ruang sampel adalah himpunan S dari semua kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, bagian dari ruang sampel itu disebut dari hasil kejadian. Nah, misalkan maksudnya apa ini? Dinotasikan dengan huruf A besar. Maksudnya apa di sini hasil kejadian ini? Misalkan gini tadi, kamu pegang uang, misalkan ada dua aja kamu lempar, kemudian kamu tangkap, ya kan? Nah, sekarang kamu sudah tahu ruang sampelnya, kamu tangkap tanpa kamu tahu isinya apa, isinya berapa, berarti itu adalah ruang sampel. Maka ada berapa NS-nya tadi? 6. Nah, sekarang kamu buka yang di tangan kamu yang berisi dadu tadi. Nah, yang kamu lihat real yang kamu lihat angka berapa? Misalkan atau titiknya ada berapa? Misalkan titiknya ada 5. Oh, berarti itu adalah hasil kejadian atau peristiwa. Jadi bedakan kapan saya ruang sampel, kapan saya hasil kejadian atau peristiwa atau kejadian biasanya kita menyebutkan di dalam peluang. Nah, berarti yang kamu lihat di tangan kamu dengan hasil yang ada itu disebut dengan hasil kejadian atau peristiwa. Dinotasikan nanti adalah dengan A. Nah, kalau himpunan ruang sampelnya itu berarti S itu disebut adalah semua yang akan mungkin terjadi. Berarti dikatakan kejadian yang pasti. Nah, untuk himpunan kosong dinotasikan dengan seperti angka 0 dicoret atau himpunan tanpa ada isinya. Maka disebut dengan himpunan kosong. Mungkin tidak, mungkin ya. Suatu kejadian itu adalah tidak ada himpunannya. Atau maka disebut dengan himpunan kosong. Oke, lanjut. Kita mulai. Hmm. Oke, contoh soalnya sekarang. Nah, di sini contoh soalnya, maka di sini misalkan begini. Nomor 1 Ibu di sini, dua uang logam dilambungkan bersama-sama. Tadi kita sudah bahas ya, koin uang logam. Tentukan ruang sampel, banyaknya ruang sampel, serta banyaknya titik sampel. Nah, berarti kalian harus melihatnya adalah tabel dulu. Nomor satunya. Nah, kalau tadi sudah saya katakan, misalkan Ibu melempar satu koin uang logam, maka S-nya ada berapa tadi?
2. Siapa titik sampelnya? Angka sama gambar. Nah, kalau yang di sini nomor 1 pertanyaannya adalah 2 uang logam. Oh, berarti di tangan kamu itu ada uang 500-an sebanyak 2. Nah, kamu lempar bersama-sama. Kamu membayangkan sekarang ya. Kamu di tangan kamu ada uang logam, misalkan 500-an, 2 jumlahnya atau 1000-an boleh. Nah, kamu lempar bersama-sama 2. Ya kan? Nah, maka berapa kemungkinan ruang sampelnya? Maka ruang sampelnya kamu lihat cara membuat tabelnya ini adalah membantu. Besok disuruh atau tidak, saat mengerjakan kamu harus mencari bantuan seperti ini. Maka ini angka gambar. Maksudnya adalah kalau satu uang logam, maka kalau ada 2 uang logam, maka di sini juga ada angka gambar. Maka hasilnya siapa ruang sampel? Hasilnya ada di sini, titik sampelnya adalah angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Oh, hasilnya titik sampelnya yang Ibu sebutkan tadi ada berapa? Ada 4. Maka ruang sampelnya adalah himpunan dari titik sampelnya. Berarti siapa? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Berarti berapa banyaknya ruang sampel? Oh, berarti ada 4. Titik sampelnya tadi, ini yang ada di dalam ruang sampel. Oke, paham? Jadi kalau satu uang logam, S-nya ada 2, yaitu siapa? Angka gambar. Kalau 2, berarti kalian harus membuat seperti ini tabelnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pada pelemparan 2 buah dadu bersama-sama. Nah, sekarang di tangan kalian andaikan ada 2 dadu. Oke, bayangkan tangan kamu memegang 2 dadu. Tentukan sama ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya ruang sampel. Nah, Ibu tidak tuliskan di sini, kita lihat langsung biar kalian paham. Ya, oke, kita mulai. Saya pindah. Nah, pada pelemparan tadi 2 dadu, maka kalian harus membuat bantuan berupa tabel dulu, seperti di bawah ini. Kalau tadi itu 2 uang logam, berarti tinggal siapa? Angka gambar sama angka gambar. Kalau sekarang kita lihat, 1 dadu. 1 dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 2 dadu berarti ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kalian sudah bisa melihat ada berapa titik sampelnya. Titik sampelnya otomatis ke sini 6, ke sini 6. Oh, berarti ada 36. Jadi banyaknya ruang sampel ada 36. Nah, siapa saja di sini? Oke. Nah, di sini ruang sampelnya Ibu akan tulis. Oke, akan tulis yaitu kita mulai. Di sini siapa yang terlihat pertama adalah 1,1. Oke, kurung tutup berarti sampai siapa nanti? Nah, di situ berarti 1,2. Oke, kemudian siapa lagi? Di situ 1,3. Nah, seterusnya sampai terakhirnya siapa nanti? Di situ adalah 6,6. 6. Oke. Jadi terakhirnya seperti itu. Nah, kalian kalau tidak mau menuliskan boleh tidak, Bu? Saya tidak perlu menuliskan ruang sampelnya, boleh. Asal kalian menggambarkan dalam tabelnya. Berarti kalau di sini Ibu mengatakan di sini berarti siapa? Kalau saya di situ berarti siapakah titik sampelnya? Berarti 3,6. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau saya pengen menuliskan di sini, Bu, berarti saya titik sampelnya siapa di situ? Membacanya bagaimana? Berarti 4, berapa di situ? 3. Nah, seperti itu. Oke, seterusnya kalau ini diisi penuh semuanya, maka akan ada 6,6 terakhirnya. Berarti di situ jumlah total semuanya kalau kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai terakhir jumlahnya adalah 36. Maka kalau kita disuruh menyebutkan siapakah ruang sampelnya, himpunan dari 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai dengan 6, 6. Nah, maka titik sampelnya perlu Ibu tulis tidak? Tidak usah karena sudah ditampilkan di dalam tabel. Kalian kenapa? Karena nanti kejadian itu munculnya dari titik sampel. Jadi tidak bisa menyebutkan titik sampel, maka kalian akan bingung jawabannya yang mana.
Oke, sekarang berarti itu kan tadi soal 2. Ibu pengen melanjutkan kalau misalkan ditambahkan lagi, sekarang berarti bentuk lain. Sekarang misalkan kalau ada pelemparan sekeping uang logam, berarti ada berapa? 2. Dan sebuah dadu. Dadu itu berapa? 6. Berarti kita mulai di sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti siapa uang logamnya? Angka, kemudian di sini adalah gambar. Oke, maka pertanyaannya ada berapa banyaknya ruang sampel sudah akan terlihat. Berarti di sini 6 dikali 2. Maka nilainya adalah 12. Siapa dari ruang sampel itu? Himpunan dari siapa saja? A, 1, kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Berarti yaitu A, 2, kemudian titik-titik sampai sampai siapa nanti? Sampai yang terakhirnya di sini. Di situ tuh siapa? Yaitu gambar 6. Oke, maka di sini Ibu tuliskan sampai terakhirnya adalah nanti kamu bisa menuliskan sendiri, diisi sendiri. Kalau diisi sama-sama nanti kehabisan waktu ya, durasinya terlalu lama. Ini aja mencoba Ibu ya. Semoga tidak lama. Kalau lama nanti Ibu akan 2 video ya. Oke, titik sampelnya siapa? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Tapi ini Ibu tidak tuliskan, kalian nulis sendiri. Oke, kalau itu satu uang logam di tangan kalian sama dadu. Nah, sekarang berarti kalau kita punya lainnya, berarti sekarang misalkan suatu pasangan suami istri misalkan ingin mempunyai 2 anak. Nah, berarti pertanyaan saya, kalau satu anak berarti berapa ruang sampelnya? Himpunan dari laki perempuan berarti ada 2. Jadi diingat kalau satu anak berarti S-nya ada 2 atau banyaknya S ada 2 yaitu siapa? Laki, perempuan. Nah, sekarang ditanya di sini adalah 2 anak. Nah, kalau satu anak tadi siapa? Kalau satu anak adalah laki sama perempuan. Nah, berarti kalau 2 anak di sini berarti siapa lagi? Tambahkan laki, perempuan. Oke, maka siapa titik sampelnya? Berarti di situ laki-laki, kemudian laki perempuan, kemudian di sini perempuan laki, dan terakhir adalah perempuan perempuan. Berarti ada berapa banyaknya? Ada 4. Siapa? Sebutkan tadi di sini ya. Tapi pakai tanda kurung, misalkan laki-laki. Oke, seperti itu dan seterusnya. Oke, biar tidak lama. Seperti itu, maka di sini terakhirnya adalah siapa? Di situ perempuan, perempuan. Oke, oke. Ada berapa? 4. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kalau besok pertanyaannya adalah 2 anak. Kalau misalkan dia ingin mempunyai 3 anak, berarti bagaimana cara membuat tabelnya? Cara membuat tabelnya ambil semuanya. Kalau 2 anak tadi ada berapa? 4. Taruh di sini. Ini 2 anak. Ini berarti membacanya kalau kemungkinan mempunyai 2 anak berarti laki-laki, laki perempuan, perempuan laki-laki. Dari mana ini? Dari hasil 2 ini tadi. Ya. Oke, berarti tambahkan lagi dengan 1 anak. Berarti siapa? Berarti laki, kemudian perempuan. Maka ada berapa banyaknya? Oh, berarti ada 4 kali 2. Berarti nilainya ada 8. Siapa titik sampelnya? Sebutkan sendiri. Nanti Ibu membacanya. Berarti siapa? Ruang sampelnya? Ruang sampelnya adalah himpunan dari laki-laki, laki perempuan. Salah. Laki, laki, laki. Berarti di sini laki, laki, laki. Kemudian di sini siapa? Laki, laki, perempuan. Kemudian di sini laki, perempuan, laki. Kemudian di sini laki, perempuan, perempuan. Kemudian di sini perempuan, laki, laki. Kemudian di sini perempuan, laki, perempuan. Kemudian perempuan, perempuan laki, dan terakhir perempuan, perempuan, perempuan. Oke, seperti itu cara menentukan ruang sampelnya. Harus bisa membuat tabelnya tanpa disuruh, harus bisa membayangkan. Oke, balik lagi kita ke sini.
Oke, berarti ini sudah terjawab, maka sekarang berarti kenapa kita harus mempelajari itu tadi? Karena di dalam suatu peluang kejadian itu rumusnya adalah peluang kejadian A. Tadi kan saya bilang kalau ada kejadian hasil peristiwa tadi, maka disimpulkan dengan A. Maka membacanya adalah peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Makanya kalian harus bisa menentukan berapa banyaknya kejadian, berapa banyaknya ruang sampel. Kita sudah mempelajari banyaknya ruang sampel. Maka tinggal kita memahaminya adalah banyaknya kejadian A. Banyaknya kejadian A itu adalah banyaknya anggota A dalam kejadian A. Artinya ini kejadian A itu dilihatnya dari titik sampel. Kalau kalian sudah paham titik sampelnya, maka ini bagian dari titik sampel. Makanya harus bisa menentukan dulu ruang sampelnya, baru kamu bisa menentukan kira-kira di dalam ruang sampel mana yang merupakan kejadian. Oke, lanjut poinnya. Peluang suatu kejadian itu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ingat, kalau ada pertanyaan peluang, maka jawabannya itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau jawaban kamu ditanya peluang, jawabannya adalah 1,5 misalkan, atau 5 berarti itu pasti akan salah. Maka bedakan antara kaidah pencacahan sama peluang. Kalau kemarin saya bilang kaidah pencacahan, maka ciri-ciri pertanyaannya adalah berapa banyak, berapa susunan. Nah, itu maka hasilnya itu bisa ribuan. Ya kan? Boleh. Nah, tapi kalau sudah pertanyaannya berapa peluang, maka jawaban kisarannya antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau melebihin 1 berarti sudah pasti salah. Ya, maka di sini kalau hasilnya sama dengan 1 dianggap sebagai kejadian yang pasti. Kalau jawabannya adalah 0, maka adalah suatu yang mustahil. Jadi jawaban peluang itu antara mustahil dan pasti. Dan jawabannya antara 0 sampai dengan 1 itu sebagai patokan. Oke, kita mulai. Contoh pertama. Ini kayaknya Ibu akan bikin 2 ya. 2 video karena ini sudah 21 menit nih. Oke, contoh soal yang pertama. Ibu akan perbanyak di contoh soal karena kalian nanti akan ketemunya banyak soal yang dengan banyak analisis. Kalau Ibu tidak coba terangkan, nanti kalian akan nggak paham. Oke, yang pertama pada pelemparan kita mulai pelan, pahami dinalar. Pada pelemparan sebuah dadu, oh berarti satu dadu. Ini dari bahasa ini saja kalian sudah punya apa? Kita ganti dengan apa? S atau ruang sampel. Dari bahasa pada pelemparan sebuah dadu maka menjadi S. Ruang sampel adalah siapa sebuah dadu? Oh, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari kata ini. Nah, sekarang tentukan peluang. Ini yang Ibu maksud. Nah, tentukan peluang. Oke, oke. Udah. Tentukan peluang. Ada kata peluang. Ini sudah pasti bahasanya sudah berbeda dengan kaidah pencacahan karena pertanyaannya sudah peluang. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 5. Mata dadu 5. Nah, sekarang kita sudah tahu NS-nya ada 6. Sekarang yang A. Kejadian A. Siapa kejadian A? Kejadian A kamu lihatnya dari titik sampel. Dari titik sampel ini yang diminta adalah mata dadu 5. Berarti ada tidak? Ada, yaitu berarti kejadian A adalah himpunan dari angka 5, mata dadu 5. Maka banyaknya kejadian ada berapa? Oh, cuman ada 1. Dari ruang sampel ini yang ada mata dadu 5 hanya ada 1. Maka peluang mata dadu 5 adalah, nah di sini PA, peluang kejadian munculnya mata dadu 5 adalah banyaknya kejadian muncul mata dadu 5 dibagi banyaknya ruang sampel. Maka NA-nya adalah 1, NS-nya adalah 6. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu 5 adalah 1/6. Nah, di sini jawabannya dalam bentuk pecahan. Berarti di sini antara 0 sampai dengan 1. Oke, berarti ini memenuhi syaratnya peluang. Oke, betul. Jawaban 1/6. Sekarang yang B. Peluang kejadian munculnya mata dadu genap.
balik lagi melihatnya pada ruang sampel. Dari ruang sampel ini, mana yang merupakan mata dadu genap? Berarti ada 2, ada 4, ada 6. Maka Ibu tulis kejadian B-nya adalah himpunan dari 2, 4, 6. Ini kondisi realnya pertanyaan. Berarti ini kejadiannya. B ada 2, 4, 6. Maka banyaknya kejadian B ada 3. Maka peluang munculnya mata dadu genap adalah peluang kejadian mata dadu genap atau B sama dengan banyaknya kejadian munculnya mata dadu genap dibagi banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian mata dadu genap ada 3. Banyaknya ruang sampelnya tadi ada 6. Maka sama dengan dikecilkan atau disederhanakan, maka 1/2. Itulah contoh yang pertama. Semoga sudah mulai paham. Oke, sekarang berarti berikutnya contoh kedua. Contoh kedua, pada pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu, tentukan munculnya yang A, angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Nah, kita sekarang lihat nih, ada sebuah mata uang logam dan sebuah dadu. Kita tadi udah bahas ya, dadu itu ada 6, uang logam ada 2, yaitu angka gambar. Inilah titik sampelnya atau himpunan dari ruang sampelnya. Nah, sekarang berarti NS-nya ada berapa? Jelas ada 12. Hitung sendiri kalau tidak yakin ya. Oke, sekarang berarti di sini kita lihat kejadian A itu siapa? Kejadian A adalah kejadiannya mata uang logam, angka mata uang logam. Angka berarti di sini deretan ini. Baris ini semuanya adalah angka. Dan mata dadu lebih dari 3. Mata dadu lebih dari 3 berarti hanya siapa? Oh, hanya ini. Kemudian hanya ini. Nah, oke, saya kasih tanda saja. Ini adalah kejadian A-nya. Maka kejadian A adalah himpunan dari angka 4, angka 5, angka 6. Sesuai dengan pertanyaannya. Maka banyaknya kejadian A ada 3. Maka pertanyaannya adalah peluang. Maka peluang kejadian A munculnya angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3 adalah banyaknya kejadian munculnya angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3 dibagi banyaknya ruang sampel. Maka nilainya 3/12. Jawabannya adalah 1/4. Nah, sekarang yang B. Gambar pada uang logam dan angka komposit pada dadu. Oke, berarti kita lihat dari hasil ruang sampel itu mana yang masuk pada kategori pertanyaan ini. Oh, gambar. Gambar berarti ada di baris kedua semuanya. Nah, sekarang ada lagi di sini dan angka komposit. Apa itu angka komposit? Angka komposit adalah angka yang minimal mempunyai berapa? 3 faktor. Maksudnya apa? 3 faktor. Nah, kalau 1 kan hanya 1 kali 1. Nah, kalau 2 siapa? 1 kali 2, berarti hanya 2 faktor. Nah, sekarang kalau 3 itu ada berapa faktor? 2, yaitu siapa? 1 dan 3. Nah, sekarang kalau 4, 4 itu siapa? Faktornya ada 1, ada 2, ada 4. Oh, berarti dia 3 faktor, maka ini merupakan bilangan komposit. Nah, sekarang 5. 5 itu berapa faktor? 2, yaitu siapa? 1 dan 5. Oh, berarti dia bukan komposit. Nah, 6. 6 itu siapa faktornya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Oh, berarti lebih dari 3. Maka di situ merupakan bilangan komposit. Berarti bilangan komposit hanya ada di ini. Oke ya. Saya ambil hijau. Oke, berarti di sini sama ini saja. Oke, tadi karena dia yang bilangan minimal mempunyai 3 faktor. Maka himpunan B atau kejadian B itu adalah himpunan dari G4 dan G6. Maka banyaknya kejadian B adalah 2. Maka peluang kejadian B adalah NB dibagi NS, berarti 2 dibagi 12. Maka jawabannya adalah 1/6. Oke, untuk video rekam yang ini peluang kejadian sementara yang pertama sampai di sini dulu. Nanti Ibu lanjut lagi dengan video rekam yang kedua. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.